Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat beribadah bersama dalam ibadah raya minggu ini. Semua ini karena kesempatan dan anugerahnya yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau membawa persembahan yang terbaik di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jemaat saja memuji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Perbuatanmu, buat semua kasih setiamu yang selalu ada, tak pernah berakhir. Selalu kau berikan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami.
penyertaan-Mu selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasakan dan nikmati
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan dilimpahi dengan berkat anugerah. Bersama-sama kita akan menundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hati kami limpah dengan syukur dan terima kasih untuk segala anugerah kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hari-hari hidup yang sudah kami jalani. Sepanjang minggu Tuhan telah peliharakan kami. Bahkan Tuhan, kalau hari ini kami memasuki minggu yang baru di bulan yang baru, terima kasih buat segala anugerah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang telah terbukti dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan yang telah kami jalani dalam anugerah kemurahan-Mu, sungguh Tuhan, tangan kasih-Mu itu yang memeliharakan kami, dan tangan kasih-Mu itu Tuhan yang menopang kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau kami akan memasuki di bulan yang kelima, di minggu yang pertama ini, kami mau mempercayakan hari-hari hidup kami ke depan hanya di dalam tangan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan di hari yang pertama di minggu ini, untuk kami membawa hidup kami dan mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang biar berkenan kepadamu Tuhan. Inilah ibadah yang sejati yang Kau inginkan. Untuk kami umat ketebusan-Mu, boleh bersama-sama kami membawa hidup ini menghampiri tahta kemurahan-Mu di dalam ibadah kudus dan agung bersama dengan semua umat kepunyaan-Mu di seluruh muka bumi ini, bersama dengan para malaikat di sorga, bersama dengan roh-roh orang yang sudah sempurna di dalam kerajaan sorga. Kami mau menghampiri tahta anugerah kasih-Mu, memuliakan dan mengagungkan Engkau, mempersembahkan penyembahan, pengagungan, hormat, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup ini. Dan kalau kesempatan, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan menikmati kuasa firman-Mu.
Biar hidup kami akan termeterai di dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu akan termeterai di dalam hidup kami. Urapi setiap kami, baik kami yang ada di rumah, baik dimanapun kami sedang berada dalam satu ibadah, di dalam mezbah keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, hamba-Mu yang ada di rumah-Mu, untuk bersama-sama menikmati kuasa firman-Mu. Urapan yang datang dari sorga ada atas setiap kami. Hamba mohonkan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui, sungguh kita bisa merasakan anugerah kasih Tuhan yang begitu heran dan ajaib, yang telah memelihara dan menolong kita. Kita mempercayakan di minggu yang baru ini, bahkan di minggu yang baru, di bulan yang baru, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ke depan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, saat dimana kita boleh membangun mezbah rumah tangga kita dan mempersembahkan setiap hidup kita di atas mezbah Tuhan, mari kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita. Dan secara khusus melalui kuasa firman Allah dalam kesempatan yang indah hari ini. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, bersama-sama di dalam rangkaian hari sebelum Tuhan naik ke sorga, sejak Tuhan telah bangkit dari antara orang mati 40 hari. Hari ini kita ada di dalam rangkaian hari di mana menjelang kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat di sorga bagi kita. Untuk Dia akan datang menjemput kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu, boleh kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Minggu ini kita akan belajar tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi jemaatnya. Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan akan dibacakan untuk kita semuanya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita mau memperhatikan apa yang firman Tuhan telah tuliskan kepada kita di dalam kitab Wahyu, dimulai dengan satu kalimat, inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah jemaatnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah kerinduan yang Tuhan mau terjadi dan dialami untuk setiap kita, jemaatnya. Tuhan mau supaya kuasa kebangkitannya itu bukan saja menjadi sebuah kisah keagungan dan kebesarannya, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau supaya kuasa kebangkitannya itu boleh terjadi dan dialami oleh jemaatnya. Kepada jemaatnya Tuhan mau menyatakan diri dalam kuasa kebangkitannya. Dialah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, yang hidup dan yang sudah mengalahkan kematian. Jemaat kekasih Tuhan, wahyu tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati perlu kita alami dalam kehidupan pengiringan kita, dalam hidup perjalanan iman kita untuk sampai kepada kesempurnaan. Sebab sebagaimana pada waktu Yesus ada di muka bumi ini,
Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku? Ada begitu banyak jawaban yang bisa diberikan murid-murid kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus bertanya kepada murid-muridnya sekarang, menurut kamu, kekasih-kekasih Tuhan, salah satu murid yaitu Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Kristus Yesus berkata, berbahagialah engkau sebab bukan manusia yang memberitahukan kepadamu, tetapi Bapa yang di sorga. Dan di atas pewahyuan Yesus Kristus sebagai Mesias itu, Yesus akan mendirikan jemaatnya di mana kuasa alam maut tidak akan berkuasa atas jemaatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu mengalami pewahyuan tentang Kristus Yesus Tuhan, bukan saja sebagai Mesias, bukan saja sebagai juru selamat yang ditetapkan Allah untuk mengampuni dosa manusia, mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah melalui karya penebusannya di kayu salib. Tetapi Yesus Kristus itu yang telah mati dan bangkit, yang naik ke sorga, yang sekarang duduk di tahta kemuliaan. Yohanes mendapatkan sebuah anugerah untuk dia boleh melihat Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu dan kita mau merindukan supaya setiap kita boleh mengalami anugerah kasih Bapa mewahyukan kepada kita untuk kita mengerti kuasa kebangkitan Yesus itu. Bukan menjadi sebuah ilmu, bukan menjadi sebuah pengetahuan, bukan menjadi sebuah khotbah dan pengajaran yang kita terima dan kita dengar dari para pemimpin-pemimpin agama, dari para pendeta, dari guru-guru Injil. Saudara, kita perlu untuk mengalami satu pengalaman pribadi di mana Allah mewahyukan kepada setiap pribadi kita tentang Kristus Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Inilah yang menjadi satu kebutuhan mendasar untuk kita jemaat Tuhan hidup di hari-hari di mana kesudahan segala sesuatu itu akan segera tiba. Bahwa dunia sudah ditetapkan akan lenyap dan binasa. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, di saat kegelapan dan dunia yang akan lenyap ini, ada waktu yang sangat indah yang perlu kita alami, di mana terang dan kuasa kemuliaan Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara mati, itu boleh bercahaya dalam kehidupan kita, boleh bersinar melalui kehidupan kita untuk menerangi dunia ini. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau hari-hari ini dunia sedang mengalami kesukaran besar, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami bagaimana hidup di hari-hari yang sukar, semuanya ini ada dalam rencana Tuhan supaya kita boleh mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan Kristus itu boleh menjadi pengalaman dalam hidup kita. Kita perlu pewahyuan yang datang dari Bapa di sorga terjadi atas setiap hidup pribadi kita masing-masing. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ini, Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara mati, dia rindu supaya jemaatnya itu boleh mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita mau belajar terlebih dahulu, jemaat yang Tuhan inginkan. Jemaat itu dilahirkan oleh kuasa darahnya yang telah tercurah waktu Yesus tersalib di kayu salib di Golgota. Waktu Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Waktu Yesus telah menyelesaikan semua tugas ilahinya. Di dalam karya penebusan dosa manusia, Yesus berkata, Bapa sudah genap, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan hari itu kita tahu bahwa yang namanya kematian itu terjadi kepada satu pribadi yang namanya Yesus di kayu salib. Tetapi kematian Yesus di kayu salib bukanlah kematian dari seorang manusia yang berdosa. Tetapi kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah karya Allah untuk menebus manusia dari dosa. Yesus telah masuk ke alam bersah. Yesus telah masuk ke yang namanya alam maut untuk mengalahkan alam maut, mengalahkan kuasa kerajaan maut. Dan Yesus telah bangkit. Oleh kuasa kebangkitan itu alam maut tidak lagi berdaya.
Dan saudara kekasih, ada satu peristiwa yang penting pada waktu Yesus yang telah mati di kayu salib. Ada tombak dari tentara Romawi yang ditusukkan di lambung Yesus. Dan Alkitab mengatakan air dan darah tertumpah mengalir. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana Adam yang pertama waktu dibuat tertidur oleh Allah. Dan Allah mengambil dari tulang rusuk manusia itu, dibangunnya yang namanya perempuan. Demikian juga Yesus Kristus sebagai yang namanya Adam yang terakhir. Adam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib. Demikianlah Yesus Kristus melahirkan yang namanya jemaatnya. Jemaat yang dilahirkan oleh kuasa kematiannya di kayu salib. Dan jemaat yang dilahirkan itu telah dipertunangkan untuk menjadi mempelai wanitanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau menemukan jemaatnya, bukan jemaat yang dilahirkan tinggal menjadi kanak-kanak. Tetapi jemaat yang dilahirkan oleh kuasa kematiannya yang dahsyat. Dan kuasa kematian yang sudah mengalahkan alam maut dengan kebangkitannya. Jemaatnya dilahirkan untuk dipertunangkan menjadi mempelai wanitanya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dirindukan oleh Tuhan adalah jemaatnya yang mau hidup untuk menjadi sekutu salib. Bukan menjadi seteru salib. Jemaat yang mau hidupnya terus didandani oleh kuasa salib. Yesus Kristus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kristus Yesus rindu untuk menemukan jemaatnya yang mau hidup untuk menjadi sekutu salib. Sebab kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini sering kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang percaya bukan lagi menjadi sekutu salib, tetapi mereka hidup menjadi seteru salib. Mereka bukannya menyangkal diri memikul salib, tetapi mereka justru memikul diri mereka dan menyangkal salib. Saudara kekasih, yang seharusnya salib yang dipikul, yang seharusnya menyangkal dirinya. Tetapi ada begitu banyak hari ini kehidupan kekristenan, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka justru yang memikul dirinya dan menyangkal salib. Mereka lebih suka untuk dirinya yang dipuaskan. Dirinya yang menjadi pusat dari segala kemuliaan dan pujian. Dirinya menjadi segala pusat dari penghargaan dan kemuliaan. Dan seringkali salib bukan lagi menjadi sebuah kesukaan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau menemukan jemaatnya yang kembali kepada apa yang ditetapkan dan dikehendaki waktu dia mati di kayu salib. Supaya jemaatnya menjadi jemaat yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi jemaat yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang mau menjadi sekutu dari salib Kristus Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau supaya jemaatnya yang dilahirkan oleh kuasa kematiannya dan kebangkitannya adalah jemaat yang mau hidup untuk mengejar kekudusan dan hidup hanya bagi Dia. Mari kekasih-kekasih Tuhan, melalui segala kondisi kesukaran yang sedang terjadi, sebenarnya tangan Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita supaya kecintaan kita dengan segala yang dari dunia itu mulai dicabut dalam kehidupan kita. Supaya kita mulai sadar bahwa untuk apa sesungguhnya kita hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini hanya untuk menikmati kenikmatan dunia yang akan binasa, betapa hidup ini menjadi sia-sia. Oh, pengorbanan Yesus Kristus yang begitu ajaib dan heran menjadi sia-sia kalau hidup kita sebagai umat ketebusannya, kita hidup hanya untuk menikmati kenikmatan dunia. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau mendapati jemaatnya yang mau hidup mengejar kekudusan. Hidup hanya bagi Dia.
mengakhiri percintaan dengan dunia ini yang sudah ditetapkan akan lenyap dan binasa. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memperhatikan kembali ayat yang kelima dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita akan belajar dari ayat yang kelima ini, bagaimana sesungguhnya Tuhan merindukan jemaatnya untuk mengalami kuasa kebangkitan. Dan untuk itu kita harus mengerti bahwa kuasa kebangkitan itu adalah berkat kesulungan bagi jemaatnya. Ayat yang kelima dari kitab Wahyu pasal yang pertama, sekali lagi dibacakan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, dari Yesus Kristus saksi setia, Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, dari Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Inilah sesungguhnya satu berkat yang Tuhan sediakan bagi jemaat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita ditebus, kita dijadikan umat untuk supaya kita boleh mengalami yang namanya berkat kesulungan ini. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, inilah yang dimaksud dengan berkat kesulungan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau berbicara tentang berkat kesulungan, kita akan belajar dari bapak-bapak orang percaya. Bagaimana dari Bapak Abraham melahirkan satu generasi, yaitu anak perjanjian. Dan dari anak perjanjian Ishak itu lahirlah generasi, yaitu generasi yang menerima berkat kesulungan. Dan kita belajar dari anak Ishak, ada dua anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau sebagai anak yang tertua, Esau sebagai anak yang sulung. Sebenarnya dia berhak atas berkat kesulungan karena kelahirannya. Dia lahir sebagai yang sulung, dia lahir sebagai kakak. Tetapi Alkitab menuliskan kepada kita, Esau tidak menganggap berkat kesulungan itu menjadi sesuatu yang penting dan utama dalam hidupnya. Esau menjual dan menggadaikan berkat kesulungan. Hanya suatu peristiwa waktu dia sedang lelah, dia capek, dia lapar. Dan dia menemukan adiknya Yakub sedang masak masakan yang menyukakannya. Lalu Esau berkata kepada adiknya, berikanlah kepadaku masakan yang engkau masak itu. Dan saudara kekasih, Yakub memiliki sebuah kerinduan yang begitu amat dalam untuk dia boleh mendapatkan berkat kesulungan. Dia sadar sebenarnya dia tidak berhak, tetapi dia punya kerinduan untuk berkat kesulungan melebihi dari semua keinginan hidupnya. Sehingga kesempatan itu dipakai oleh yang namanya Yakub. Dia berkata kepada kakaknya, aku akan memberi kamu makan, tetapi berikanlah berkat kesulunganmu itu kepadaku. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan Esau. Dia berkata, apalah artinya dan gunanya berkat kesulungan bagiku? Toh pada akhirnya aku akan mati. Dan kekasih-kekasih Tuhan, Esau berpikir untuk sesuatu yang sesaat dia butuhkan, yaitu keinginan perut, nafsu dagingnya. Dia menganggap berkat kesulungan itu menjadi tidak ada nilai dan artinya. Sehingga dia menggadaikan berkat kesulungan itu. Dia berkata, ambillah berkat kesulungan, tapi berikanlah kepadaku makanan itu, semangkuk makanan yang kau masak. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar berkat kesulungan dari kehidupan yang namanya Yakub. Kita mau melihat terlebih dahulu di dalam ayat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Berkat kesulungan yang ditetapkan oleh Allah Bapa bagi setiap kita, umat ketebusannya yang hidup di akhir zaman ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana dalam Roma pasal 8:29, orang-orang yang dipilih dari semula ditetapkan dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Dia, Yesus Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berkat kesulungan yang dimaksudkan oleh Allah Bapa pada zaman di mana yang namanya Bapa orang percaya itu hidup. Yakub, dia sangat merindukan itu yang namanya berkat kesulungan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, berkat kesulungan itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dia telah menjadi yang sulung, yang ditetapkan oleh Allah, yang pertama-tama bangkit, yang pertama-tama hidup dengan kuasa kebangkitan, yang sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Itulah berkat kesulungan yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan sediakan buat kita jemaatnya, buat kita umat ketebusannya. Menjadi percaya kepada Yesus bukan sebuah status agama kita, dan bukan juga percaya kepada Yesus memberikan sebuah kepastian dan jaminan kalau kita mati masuk surga. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak sesederhana itu. Apa yang dimaksudkan oleh yang namanya karya keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Bahwa setiap anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, di dalamnya ada sebuah tanggung jawab. Di dalamnya ada sebuah anugerah kesempatan untuk kita boleh berjuang, untuk kita boleh berusaha, untuk kita boleh mencapai, kita boleh mengalami yang namanya berkat kesulungan itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh kuasa kebangkitannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita coba membaca Roma 9 ayat yang ke-11. Lebih jelas kita akan melihat bagaimana berkat kesulungan itu sebagaimana dialami oleh Yakub. Demikian juga bagi setiap saudara dan saya. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Stop ya. Supaya rencana Allah tentang apa? Pemilihannya diteguhkan. Ya, lanjut. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Bukan berdasar perbuatan, tetapi berdasar panggilannya. Bagaimana Yakub pada akhirnya, dia yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan berkat kesulungan karena kelahiran. Sebab kalau kelahiran yang berhak itu menerima adalah Esau. Tetapi Yakub memiliki sebuah kesungguhan hati. Sebaliknya, Esau menganggap rendah berkat kesulungan yang seharusnya menjadi miliknya. Tetapi saudara kekasih, kita mau melihat bahwa ternyata berkat kesulungan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada yang namanya manusia. Oleh rencana Allah di dalam pemilihannya. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk menerima berkat kesulungan ini adalah sebuah ketetapan Allah, adalah sebuah rencana Allah dari sejak semula. Yaitu Allah memilih setiap saudara dan saya untuk kepada kita mendapatkan anugerah percaya kepada Yesus. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, percaya kepada Yesus, itu ada sesuatu hal yang sangat sukar dan mustahil.
Sehingga kalau hari ini ada di antara umat manusia yang mereka sukar untuk bisa percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat manusia, yang ditetapkan oleh Allah menjadi yang namanya karya pengampunan dosa. Saudara, mau dikhotbahin semacam apapun, ya, mau dijelaskan dengan penjelasan sejelas apapun, kalau manusia itu tidak mendapatkan anugerah, yaitu mendapatkan pilihan dari Allah, maka sulit bagi manusia itu untuk bisa percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya kita yang hari ini, kita dapat anugerah untuk percaya kepada Yesus. Itu adalah sebuah pemilihan Allah dalam hidup kita. Tetapi saudara, pemilihan Allah kepada kita untuk menjadi orang yang percaya, itu bukan cuma supaya kita percaya mati masuk surga. Tetapi di dalam pemilihannya dikatakan juga bahwa bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan. Saudara kekasih, untuk kita bisa hidup berkenan kepada Allah, untuk supaya kita bisa yang namanya hidup menyenangkan hati Allah, kalau bukan karena anugerah pengampunan dosa, semua perbuatan baik manusia itu hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Allah. Tetapi oleh anugerah penebusan yang diberikan kepada kita, saudara, kita harus berjuang. Kita harus yang namanya melakukan sebuah usaha. Dan saudara, di dalam yang namanya panggilan Tuhan atas kehidupan kita, untuk kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu bukan atas perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan panggilan. Saudara kekasih, antara pemilihan dan panggilan adalah dua bagian yang Allah sendiri sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam panggilannya, saudara, coba kita akan memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana Rasul Paulus kalau di ayat yang ke-10 dan 11 yang menjadi tujuan hidupnya adalah untuk dia boleh mengenal Kristus Yesus di dalam kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan kematiannya. Lalu ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus itu berlari-lari, mengerahkan semua kekuatan yang dia punya, semua gairah dan tujuan hidupnya itu kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, berkat kesulungan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, kuasa kebangkitannya itu adalah berkat kesulungan yang Tuhan mau untuk setiap kita jemaatnya mengalaminya. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, berkat kesulungan ini tidak akan saudara nikmati dan alami kalau saudara tidak memiliki kesungguhan hati seperti Yakub. Yakub karena kesungguhan hatinya, akhirnya dia mendapatkan anugerah. Bagaimana di dalam pengalaman 20 tahun kemudian setelah dia meninggalkan keluarganya, pergi ke Haran. Dan kekasih-kekasih Tuhan dalam perjuangannya akhirnya dia lari seorang diri, dia kembali
menjadi satu yang namanya keluarga besar yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam perjalanannya di sungai Yabok itu, Yakub bergumul dengan Allah dan Allah berkenan untuk memberkati dan mengubah namanya menjadi Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kalau kita di tahun 2020 ini ya mengalami sebuah anugerah. Kita tidak pernah bayangkan bahwa masuk ke tahun 2020 ini dunia akan mengalami pandemi virus COVID-19 ini. Semua dunia merasakan, semua dunia mengalami yang namanya goncangan. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita belajar ya 20 tahun waktu setelah dijalani oleh Yakub, dia melarikan diri dari keluarga orang tuanya untuk dia pergi ke yang namanya pamannya di negeri Haran. Dan di sana Tuhan memberkati dia. Dia punya 12 anak laki-laki dan dia mendapatkan yang namanya anak perempuan. Dia menjadi yang namanya begitu diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dan waktu dia pulang kembali kepada orang tuanya, dia mengalami berkat yang luar biasa. Hidupnya dirubah. Bukan lagi menjadi Yakub, tetapi menjadi Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, biar kitanya di tahun 2020 ini, kalau kita mengalami kondisi keadaan COVID-19 ini, kita berdoa dan kita semua berdoa bersehati sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan mampukan kita untuk kita bisa melewati saat-saat yang sukar. Supaya waktu yang sukar ini akan segera berakhir. Kekasih-kekasih Tuhan, rindukan bukan saja kesukaran ini berakhir, tapi rindukan kalau kesukaran ini berakhir, sebuah kehidupan lama Yakub akan berakhir dalam kehidupanmu. Dan engkau akan mengalami sebuah kehidupan baru menjadi Israel. Menjadi pangeran-pangeran sorgawi, menjadi orang-orang kepercayaan sorga untuk memerintah bersama dengan dia di dalam kerajaan yang kekal dalam sorga yang mulia. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari yang namanya Yakub, bagaimana berkat kesulungan itu menjadi gairah dan tujuan hidupnya. Karena berkat kesulungan itu adalah anugerah pemilihan Allah. Dan di dalam pemilihan Allah atas kehidupan kita, Dia memberikan kepada kita panggilan sorgawi. Rasul Paulus mengarahkan tujuan hidupnya kepada panggilan sorgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari biar menjadi tujuan utama dalam hidup kita di dunia ini di hari-hari ke depan. Bukan lagi kepada apa yang dunia tawarkan dan sediakan. Tapi mari kita mau mengarahkan hidup kita kepada panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi bagi kita adalah anugerah untuk kita mencapai kesempurnaan, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Dengan kuasa kebangkitannya, maka kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi untuk kita boleh mencapai apa yang telah menjadi panggilan sorgawa dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menerima berkat kesulungan itu, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Kesukaran besar yang Tuhan izinkan terjadi hanya dengan satu tujuan, supaya kita akan kembali kepada rencana Allah dan tujuan Allah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kita jalani. Yaitu mari kita hidup, kita tertuju kepada panggilan sorgawi. Kita berlari kepada tujuan, semua gairah, semua potensi, semua semangat hidup yang kita punya. Mari kita arahkan kepada panggilan sorgawi bagi setiap kita. Yaitu kita hidup untuk mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biar kayaknya firman Tuhan di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, di bulan yang kelima, akan membawa kita masuk dalam sebuah dimensi untuk kita mencapai yang namanya tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sidang jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah anak domba Allah. Mari kita akan sama-sama berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu datang menghampiri tahta kemurahan-Mu. Di hadapan anugerah kasih-Mu, tubuh dan darah-Mu, hamba-Mu berdoa dan memohonkan ya Tuhan, kiranya berkat-berkat ilahi yang Engkau sediakan di sorga bagi kami umat-Mu, mari Tuhan Engkau limpahkan dan curahkan kepada kami umat-Mu dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini di minggu yang pertama, di bulan yang baru, Tuhan izinkan untuk kembali kami boleh mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkatilah Tuhan setiap tubuh dan darah yang sudah terpecah dan tercurah di Golgota, yang hari ini ada di tangan jemaat-Mu, roti dan anggur, yang adalah tubuh dan darah-Mu yang telah tertumpah di Golgota. Sebab sebagaimana pada malam sebelum Engkau diserahkan, bersama-sama dengan murid, Engkau mengadakan perjamuan kudus, dan atasnya Tuhan Engkau memberkati. Sebab demikianlah firman-Mu, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Roti hidup yang turun dari sorga, yang olehnya setiap kami yang percaya makan daripadanya manunggal bersamanya. Biar kami boleh mendapatkan persekutuan dengan kematian-Mu, dan kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Untuk setiap anggur yang tercurah, darah-Mu yang sudah menjadi penebusan dan meterai bagi kami. Biar demikian Tuhan, setiap anggur yang di tangan jemaat-Mu, Engkau berkati, menjadi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Hamba berdoa, memohonkan berkat-Mu atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu ini, tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah dan tercurah, yang hari ini ada di tangan jemaat-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk tubuh Tuhan yang sudah terpecah, roti hidup yang turun dari sorga. Bersama dengan jemaat-Mu kami mengangkat tubuh-Mu dan memohonkan berkat atasnya. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas tubuh-Mu yang sudah terpecah di Golgota. Dan biar di tangan kami jemaat-Mu hari ini, kami mau mengambil bagian persekutuan dengan tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari sorga, yang sudah terpecah di Golgota. Biar hari ini di tangan jemaat-Mu, berkat-Mu turun atasnya. Sebab sebagaimana pada malam sebelum diserahkan, Engkau mengambil roti dan Engkau memecah-mecahkan dan Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan daku. Tuhan, turun berkat-Mu atas roti hidup yang ada di jemaat-Mu. Di setiap tangan yang terangkat, kami berdoa memohonkan berkat atasnya. Dan biar di dalam persekutuan kami manunggal makan bersama dalam tubuh-Mu, kami boleh mengalami persekutuan dengan kematian-Mu dan hidup oleh kuasa kebangkitan. Turunlah berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan manunggal, kita akan makan bersama dari tubuh Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Yang saat ini ada di tangan jemaat-Mu, kami angkat ke hadirat-Mu dan kami mohonkan berkat atasnya. Sebab sebagaimana pada malam sebelum Engkau diserahkan setelah makan, Engkau mengambil cawan dan Engkau berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas setiap tangan yang terangkat. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Biar turun berkat-Mu atasnya.
Dan setiap kami akan manunggal minum daripadanya. Kami boleh mengalami persekutuan oleh kuasa darah penebusan-Mu Tuhan. Turunlah berkat-Mu dengan iman dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum bersama dari cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa biar kiranya berkat yang datang dari sorga mengalir atas setiap sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan biar kiranya kuat kuasa yang dari sorga turun atas kami. Kami boleh hidup di dalam persekutuan dengan kematian-Mu. Untuk kuasa kebangkitan-Mu itu terjadi atas kami. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kekuatan dan kuasa yang dari sorga turun atas kami. Memberikan yang namanya perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan tinggal memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Perlindungan oleh meterai darah anak domba Allah ada atas setiap hidup pribadi dan rumah tangga kami. Hamba berdoa biar di dalam berkat nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, mereka yang berbeban berat, mereka mendapatkan kelegaan. Oh, mereka mendapatkan kekuatan yang dari Allah supaya mereka tidak takut menghadapi hari-hari yang sukar ini. Sebab kuasa kebangkitan-Mu terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang punya kelemahan tubuh mendapatkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kiranya berkat anugerah Allah turun atas kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Biar kiranya tangan kemurahan Tuhan terulur dan memberkati kami. Tangan pemeliharaan Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kami. Hamba berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah anugerah berkat yang datang dari tahta anugerah Allah Bapa. Kasih sayang di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Sang Putra. Dan penyertaan kuasa Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan-Mu, menyertai engkau, melingkupi engkau, dan menuntun engkau dalam setiap jalan kehidupan-Mu. Biar kiranya anugerah kemurahan Tuhan yang akan menuntun dan membawa engkau sampai kepada kesempurnaan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Sepanjang minggu ke depan yang akan kita jalani, jadilah kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.